Apa yang terjadi dengan Terra Luna? Halo sobat, apa kabar? Semoga sehat selalu dan salam cuan bagi semuanya. Video Mimin kali ini adalah kupas tuntas crash Terra Luna dan berita terbaru di akhir video, tapi sebelumnya kita simak outlook cryptocurrency dulu. Hari ini 14 Mei 2022. Kapitalisasi pasar kripto global adalah 1,28 triliun dolar, naik 0,92% dari hari terakhir. Total volume pasar kripto selama 24 jam terakhir adalah 117,28 miliar dolar, turun 94,19%. Harga Bitcoin saat ini 29.554,38 dolar, turun 1,19%, market cap lebih dari 562 miliar dolar, volume transaksi dalam 24 jam lebih dari 41 miliar dolar. Harga 20 besar cryptocurrency berdasarkan market cap yang mengalami kenaikan terbesar dalam 24 jam adalah Polkadot yaitu naik 15,14%. 20 besar trending cryptocurrency yang mengalami penurunan paling besar dalam 24 jam adalah token WLuna yaitu 99,91%. Cryptocurrency utama seperti Bitcoin, Ethereum, dan Solana sedang berjuang untuk mempertahankan dominasi pasar mereka di tengah berkurangnya volume pasar kripto global. Di tengah masa yang penuh gejolak ini, bahkan stablecoin mulai turun, sehingga semakin sulit bagi investor untuk mempertahankan kepercayaan mereka pada aset digital. Terra USD turun hampir 99 sen selama akhir pekan, membuat token saudaranya Terra Luna turun lebih dari 95% selama seminggu terakhir. Ini tentu saja menunjukkan bahwa ada tekanan jual yang sangat besar untuk token Luna dan stablecoin-nya. Beberapa crypto exchange telah memperluas fasilitas dukungan untuk mengurangi peluang arbitrase dan mengakhiri musim penjualan untuk Luna dan UST. Seperti Binance menghentikan penarikan Terra dari jaringan pertukarannya. Selain itu, menurut laporan, deposit dan penarikan Terra di KuCoin juga kelebihan beban secara eksponensial, menyebabkan dana macet. Untuk membantu menghilangkan komplikasi saat ini, pendiri Terra, Do Kwon, telah mengembangkan rencana menit terakhir yang mungkin membantu mendapatkan kembali Terra USD dan Luna. Saat ini, itu adalah pembantaian bagi investor Terra, yang keuntungannya dibantai dalam waktu 48 jam. Sangat mirip dengan Bitcoin, Terra Luna mencapai nilai terendah dalam setahun. Dalam beberapa hari terakhir, kripto itu telah memusnahkan hampir 95% kekayaan investor. Menurut laporan, total kapitalisasi pasar Terra turun di bawah 300 juta dolar, menjadikan posisinya kini turun juga ke urutan 225 berdasarkan kapitalisasi pasar. Sedangkan, selama masa kejayaannya, kripto ini adalah yang terbesar ke-8 di dunia. Sementara UST, adalah koin algoritmik yang menggunakan sistem penting dari pencetakan dan pembakaran token untuk menyesuaikan dan menstabilkan harganya. Harga UST hancur di bawah tekanan jual, dan ketika harga turun lebih jauh, lebih banyak kepanikan tumpah di pasar. Kondisi Terra yang semakin menipis ini juga mempengaruhi Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Menurut laporan, Do Kwon berencana untuk membeli Bitcoin senilai 10 miliar dolar dengan bantuan yayasan nirlaba bernama Luna Foundation Guard. Dana ini akan ditujukan untuk memberikan dukungan jika ada penurunan dramatis dalam nilai Terra. Idenya adalah bahwa BTC akan bertindak sebagai mata uang cadangan untuk Terra, dengan cara yang mirip dengan bagaimana bank sentral menyimpan sejumlah besar dolar dan mata uang fiat lainnya dalam cadangan devisa mereka. Masalahnya adalah, karena situasi pasar Bitcoin saat ini, mungkin bukan rencana yang aman untuk membangun kembali nilai cryptocurrency dan stablecoin. Ini mungkin tidak hanya menghancurkan ekosistem Terra tetapi juga dapat menyebabkan tantangan bagi Bitcoin dan akhirnya seluruh pasar kripto. Do Kwon juga merilis recovery plan untuk UST. Ia mengusulkan perubahan besar pada desain saldo Luna UST untuk mempercepat proses menyerap stablecoin Terra USD, UST. Menurutnya, tidak ada cara lain untuk menstabilkan situasi selain secara agresif menghancurkan token UST yang meninggalkan pasar. Hal ini, pada gilirannya, akan meningkatkan harga UST dan membuatnya lebih dekat dengan patokan 1:1 biasa ke USD.
Dengan demikian, Dukwon mengusulkan untuk meningkatkan kapasitas pencetakan protokol dari $293 juta menjadi setara $1,2 miliar. Ini akan membantu mempercepat proses pembakaran token. Berdasarkan technical analisis tren Terra, tampaknya banyak yang beranggapan akhir dari Terra sudah dekat. Kecuali jika sesuatu terjadi di suatu tempat dan menyelamatkan kehancuran total seluruh industri kripto. Namun masih berharap analisa tersebut salah total. Tapi kita semua tahu bahwa USDT juga merupakan stablecoin cadangan fraksional. Ada juga analisa lain bahwa stablecoin Terra USD, UST, turun di bawah $1 pada hari Senin dan jatuh ke level terendah 32 sen pada satu titik, menyebabkan sejumlah besar investor ikut panik sell kepemilikan mereka. Sampai mencapai harga UST serendah 32 sen. Itu turun lebih dari 67% dalam 2 hari dan sekarang dalam keadaan decoupling yang parah. Faktanya, dari sudut pandang historis, stablecoin algoritmik tidaklah sestabil stablecoin tradisional. Bahkan setelah tidak diam-diam merevisi aturan dan menghapus klausul bahwa USDT dipatok ke dolar Amerika. Masih stabil decoupling USDT pada 2018 sebelum aturan direvisi. Alasan utama kasus berdarah UST adalah celah dalam mekanisme algoritmanya, yang dimanfaatkan oleh para spekulan, memilih kesempatan yang diberikan Tuhan, mendorongnya dengan ringan, dan runtuh. Ketika pasar sedang buruk, sejumlah besar UST dijual, menyebabkan UST terputus dari dolar. Namun, menurut mekanisme algoritmenya, lebih banyak Luna akan dicetak pada rantai untuk mempertahankan pasak antara UST dan dolar. Ketika celah tidak dapat diisi, algoritma konyol akan terus mengeluarkan Luna. Sejumlah besar Luna telah mengalir ke pasar. Kenaikan suku bunga The Fed juga telah menyebabkan pasar risiko global terus turun. Ketika Luna sendiri jatuh, masih ada gelombang besar Luna yang baru diterbitkan, yang memperburuk situasi. Pada saat ini, para pedagang yang masuk ke ekosistem Terra dengan sejumlah besar kepanikan arbitrase awal, dan tidak ada yang ingin aset mereka menyusut, jadi mereka berlomba menjualnya, ini setara dengan tombol nuklir. Kecuali bahwa enkripsi tidak turun hingga batasnya, dan semuanya turun, kepanikan menyebar, dan Luna memulai sesi ini. Saat ini, semua orang tahu bahwa Luna dan UST adalah satu keluarga. Bagaimana UST bisa bertahan jika Luna mati? Nah, bagaimana menurut sobat? Berita terbaru terkait crash Terra Luna adalah GAM Investment setelah menyangkal laporan berita palsu yang muncul pada hari Jumat yang mengklaim bahwa manajer aset Swiss itu akan menginvestasikan sekitar $3 miliar untuk membantu pemulihan ekosistem Terra, termasuk stablecoin Luna dan Terra USD, UST. Pengumuman yang diterbitkan pada 12 Mei mengklaim bahwa perusahaan tersebut terlibat dalam pembicaraan dengan Terraform Labs untuk membantu dalam upaya pemulihan setelah stablecoin algoritmik Terra UST kehilangan pasak $1, menyebabkan kecelakaan dahsyat dari protokol blockchain yang diakui yang telah menjadi kesayangan ruang cryptocurrency DeFi. Sebagai tambahan informasi, beberapa crypto exchange terkemuka Indonesia juga telah menghentikan perdagangan Terra Luna di platform yang bersangkutan, seperti di Indodax, Pintu, Toko Kripto dan Thrift telah melakukan delisting terhadap market Luna. Sobat Meta Kripto, itulah ulasan topik utama kripto dan berita kripto. Bila ingin investasi di kripto lakukan riset dahulu, karena Mimin bukan penasihat keuangan atau promosi investasi, seperti disebut dalam disclaimer di video ini, dan jangan lupa tolong subscribe ya. Karena kami akan terus upload video baru yang membantumu untuk terus mendapatkan ilmu dan info terbaru sehingga meminimalisasi kerugian. Demikian informasi dan ulasan kami untuk Sobat Meta Kripto kali ini, semoga berguna. Terima kasih telah tonton sampai selesai, nantikan video terbaru kami selanjutnya guna membantumu dapat cuan dari investasi cryptocurrency.